Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fit Taurati ya ibna Adam la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan fa ana Allahu alladhi iktarabtu ilayka wa bil ghaibi ra'aita nuri. Wa fi ba'di kutubillahi munazzalah ya ibna Adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab wa takaffaltu laka birizqika fala tat'ab ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Wa fit Taurati, dan di dalam kitab Taurat, yabna Adam, wahai anak cucu Adam, manusia maksudnya, wahai manusia, la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan, jangan kamu malas-malesan, artinya giatlah di dalam beribadah. La ta'jiz, jangan kamu malas-malasan, enggak semangat, an taquma baina yadayya musalliyan, ketika kamu berdiri di hadapanku musallian, dalam keadaan salat. Artinya jangan kamu malas ketika salat, jangan kamu enggak semangat ketika salat, giatlah ketika kamu berada di hadapanku ketika dalam keadaan salat. Fa anallahu, maka aku Allah Subhanahu wa taala, alladzi iktarabtu ilaika, yang maha dekat kepadamu. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendekat kepadamu. Wabil ghaibi, dan dengan yang gaib, ra'aita nuri, kamu melihat kamu melihat cahaya daripada kebenaranku. Apa maksud daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam kitab Taurat ini? Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di kitab Taurat. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di kitab Taurat, yang mana maksudnya yaitu, hei manusia, kalau sholat yang semangat. Kalau sholat kamu itu yang semangat. Kamu sholat itu menghadap kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berikan kepada kamu saat-saat dengan aku. Artinya kita ini mendapatkan kesempatan bisa dekat dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang semangat. Kamu ini dekat dengan Tuhan yang menciptakan semua alam, Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Kamu itu dapat kesempatan loh untuk bisa dekat dengan aku. Karena itu ketika kamu berada di hadapanku dalam keadaan sholat, yang semangat, jangan males. Kamu itu bisa kontak dengan aku. Kamu itu juga bisa bermunajat kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kamu berada di hadapanku, kamu bisa bermunajat kepada aku, kamu bisa kontak dengan aku, jangan bermalas-malasan. Kita di hadapan Allah kok males, tapi di hadapan makhluk giat. Kalau ketemu presiden kita, waduh, mungkin kalau sudah dijadwal 1 bulan lagi sudah bingung 1 bulan itu. Mungkin tidak bisa tidur, makan tidak enak, tidur tidak tenang. Kenapa? Mikir 1 bulan lagi ketemu presiden. Presiden makhluk seperti kita. Loh, kamu itu loh bertemu di hadapan Allah setiap harinya diwajibkan 5 kali. Menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok males? Hayya 'alas shalah males. Ketika diajak untuk bertemu dengan orang yang mulia daripada manusia, waduh, giat, pakai pakaian yang bersih, pakai yang bagus, kemudian mempersiapkan dirinya, semangat. Gak mungkin kita males. Kalau perlu kita berusaha jangan sampai aku ngantuk di hadapannya. Tapi kenapa kok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita males? Jangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu itu jangan males
ketika kamu berada di hadapanku untuk melakukan sholat. Aku yang akan mendekat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semangat, jangan malas, yang semangat. Kita ini menghadap kepada siapa? Bukan menghadap kepada makhluk. Kita menghadap kepada pencipta semuanya. Kamu menghadap kepada siapa? Kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku masih bisa memberikan kesempatan kepada kamu untuk bisa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngasih kesempatan kamu untuk bisa munajat kepada aku, minta sama aku. Bukankah dalam sholat isinya adalah apa? Kita baca Al-Quran, kita juga berzikir kepada Allah, juga kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kesempatan untuk bisa bermunajat kepada Allah. Masa gak semangat? Masa kita malas-malesan? Dan selanjutnya Allah mengatakan apa? Wabil ghaibi ra'aita nuri. Kamu secara gaib, secara tidak kasat mata, secara tidak terlihat, kamu itu melihat nuri, cahayaku. Cahaya yang bisa menerangi hati, yang bisa melihat kebenaranku. Kita ini kalau melihat Allah gak bisa secara kasat mata, tapi kita bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, sehingga kita melihat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat makhluk, ingat Allah. Melihat ciptaan, ingat Allah. Allah yang memberikan itu cahaya dalam hati kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil ghaibi ra'aita nuri. Secara gaib, secara tidak terlihat, kamu itu sudah melihat cahayaku. Artinya apa? Di dalam hati kita, kita bisa melihat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa melihat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya gini, ada dua orang yang melakukan sholat. Yang satu orang ini melakukan sholat asal-asalan, yang penting gerakan sholat, mulai takbiratul ihram, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, ya dia baca Al-Quran, dia baca daripada surat Fatihah, baca surat daripada surat-surat yang lainnya, kemudian dia zikir, kemudian dia berdoa, tapi asal gerakan, asal ucapan, tidak di dalam hatinya. Artinya apa? Tidak khusyuk dalam sholat, tidak hudur dalam sholat. Ada satu orang seperti itu. Tapi ada orang yang kedua, enggak, sholatnya khusyuk dia. Mulai takbiratul ihram dia merenungi daripada arti takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah yang maha terbesar. Berarti selain Allah kecil, berarti tidak perlu mikir yang lainnya. Ketika sholat dia baca ayat Al-Quran, baca Fatihah, direnungi, bahkan bisa sampai menangis. Cerita tentang neraka, takut dia. Cerita tentang adab Allah sampai membuat dia menangis. Khusyuk dalam sholatnya, gerakan-gerakannya. Ini orang yang kedua, berarti orang yang sudah Allah buka hatinya, menyaksikan kebenaran Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Sehingga dia ketika sholat, dia bukan menyaksikan secara zahir, tapi dia menyaksikan secara batin bahwa dia sekarang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak malas dalam sholat. Dia semangat dalam sholatnya, bahkan sampai apapun yang dia baca, dia resapi, dia renungi artinya. Sehingga ketika dia sholat, dia merasa memang dia sekarang berada di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti orang yang sudah Allah buka hatinya. Kita jangan sampai seperti orang yang pertama, asal gerakan. Ketika sholat, ya dengan sebelum sholat sama. Artinya tidak ada perubahan. Padahal ketika ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat, berarti kita ini berada di hadapan Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan semua alam semesta. Harusnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan cahaya kepada kita di dalam hati kita secara gaib. Harusnya ketika kita sholat khusyuk. Harusnya ketika kita sholat kita merasa takut kepada Allah, bahkan kita sampai bisa menangis. Tapi ini enggak, yang pertama beda. Allah enggak buka hatinya, sehingga dia hanya gerakan secara zahir. Dia hanya ucapan yang dia ucapkan.
sehingga yang dia saksikan hanya di hadapan dia. Ketika sholat tidak khusyuk, delok karpet. Sehingga ketika dia sholat melihat ukiran. Sehingga dia ketika sholat ingat ya yang lainnya, ingat nasi pecel kadang-kadang, ya, ingat HP, kadang-kadang ingat perempuan, lebih bahaya lagi nih, ya maksiat kadang-kadang di dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak terbuka hatinya, dia tidak merasa dia sekarang berdiri di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, tapi yang dia lihat hanya secara zahir. Tapi yang kedua tadi tidak. Ketika dia baca ayat Al-Quran, seakan-akan wahyu itu turun kepada dia juga. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada dirinya. Dia merasakan dengan hatinya ketika sholat, ya ini yang ibadah yang benar, ini ibadah yang benar. Karena itu Allah mengatakan, la ta'jiz, kamu itu jangan malas ketika berdiri di hadapanku, ketika dalam keadaan sholat. Aku itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendekat kepadamu, aku ada di dekat kamu. Bukan di dekat itu berarti di hadapannya, tapi Allah ada di dalam dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita sehingga apa? Allah memberikan memberikan cahaya dalam hati kita sehingga kita bisa melihat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan ketika sholat. Kalau kita malas, ya sudah, ya sholat ambil tidak sholat dah beda nih. Padahal pengaruh sholat itu sangat besar. Pengaruh bagi orang yang melakukan sholat 5 waktu. Enggak mungkin sebetulnya kalau ada orang melakukan sholat 5 waktu melakukan kemungkaran, itu sebetulnya enggak mungkin. Melakukan maksiat itu enggak mungkin. Kenapa? Dengan sholat tadi itu Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya sehingga dia melihat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin akan melanggar perintah Allah, enggak mungkin akan berani maksiat. Karena itu sampai dikatakan dalam ayat apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Enggak mungkin orang melakukan sholat itu berbuat mungkar. Gak mungkin orang berbuat sholat, ketika sholat itu orang berbuat keji, gak mungkin. Tapi sholat yang bagaimana? Kok ada orang sholat ternyata keluar dari masjid nyolong sandal? Ya jangan disalahkan ayatnya, karena di situ Allah mengatakan inna sholata. Kalau dalam bahasa Arab itu alif lam, ya as-sholat ay as-sholatul ma'huda, sholat yang sudah diketahui daripada syariat. Artinya sholat sesuai dengan syariat. Sholatnya dia wudunya benar, kemudian sholatnya mulai rukunnya, syaratnya, khusyuk, hudur, tahu arti yang dia baca. Nah, sholat yang seperti ini yang akan bisa mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika kita sholat, Allah berikan cahaya dalam hati kita sehingga kita bisa melihat kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus bisa memperbaiki sholat kita sampai jadi benar. Karena memang kadang-kadang khusyuk ketika sholat itu ada saja memang yang mengganggu. Subhanallah, sholat itu iling kabeh, sing lali iling kabeh, kunci hilang iling gini. Ya, sampai ada orang ya ketika dia kehilangan sesuatu, ada orang mengatakan salatlah kamu, salat 2 rakaat, ternyata setelah itu ketemu. Kenapa? Ketika dalam sholat ingat barang yang hilang, ternyata dia ingat saat di dalam sholat. Kenapa? Karena memang ya setan berusaha untuk apa? Untuk mencuri daripada kekhusyuan kita dalam sholat. Dengan cara apa? Mengingatkan kita hal-hal yang penting. Nah, karena itu kita berusaha ketika sholat jangan sampai sholatku ya dicuri oleh setan. Jangan sampai diganggu khusyukku oleh setan. Khusyuk dalam sholatnya. Memang biasanya kalau dia berusaha itu ada saja kadang-kadang ya terlepas, tapi kembali lagi terus gitu. Terus kalau bisa sholatnya berjamaah sehingga apa? Khusyuknya urunan. Ya, ini khusyuk dalam rakaat pertama, rakaat kedua, akhirnya dianggap semuanya sholat seperti sholat yang sempurna. Karena itu ya ini kita harus usaha. Kalau tidak ada usaha sulit. Kalau kita nggak ada usaha sulit. Usaha untuk supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat ya. Kemudian ada gambarannya sebetulnya gini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang kedua ini ya,
bisa sholat khusyuk, sampai keluar dari sholat kita bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gambarannya gini, ya ketika kita ini ketemu dengan saudara kita seiman, kita ketemu, apa yang kita ucapkan ketika saling bertemu? Kita diperintahkan ketika saling bertemu antara orang Islam dengan yang lain, satu sama lain, kita dianjurkan untuk apa? Salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika bertemu. Tapi kalau kita di dalam sholat, coba kita lihat perbedaannya. Kita bertemu dengan orang Muslim tadi salam kita ucapkan. Tapi kalau kita bertemu dengan Allah ketika sholat, kan sholat itu bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan dikatakan, ya, kamu itu baina yadai, kamu di hadapan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita ucapkan pertama kali sholat? Allahu Akbar, bukan salam. Nah, sebetulnya ada hikmah di situ. Kalau kita bertemu dengan orang Islam, kita mengucapkan salam. Tapi kalau sholat bukan salam. Salamnya kapan? Akhir. Kenapa kok bisa seperti itu? Ketika kita sholat bukan mengucapkan salam di awalnya, tapi justru kita mengucapkan apa? Takbir. Setelah selesai sholat baru kita ucapkan salam. Karena kita ini ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini bukan bertemu dengan wajah, bukan bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah kita ini menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah. Apa Allah ada di Ka'bah sana? Bukan. Allah memerintahkan kita menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Dimanapun kita diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Kalau kita sekarang ke arah barat, menghadap kiblatnya. Beda dengan orang yang di arah lainnya. Pokok wajib menghadap ke arah Ka'bah. Bukan berarti Allah ada di sana, tapi kita menghadap sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan wajah kita menghadap Allah sebetulnya. Karena wajah kita kan wajibnya menghadap kiblat. Dada kita kalau sholat itu wajib menghadap kiblat, itu dada. Wajah kalau menoleh masih tidak batal, tapi makruh. Makruh itu berarti kecurian daripada setan. Apalagi kalau ndangak ke atas. Kalau sholat sampai ndangak ke atas, itu Nabi pernah mengatakan, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ilas sama la yantahunna an dalik aw la takhtafunna absaruhum. Apa itu? Ada satu makmum, beberapa makmum ketika sholat mengangkat mata mereka ke arah langit, baik mengangkat matanya tok atau sak kepalanya. Apa itu? Nabi marah, mau berhenti dari itu semuanya, atau kalau enggak dibutakan loh mata-mata mereka. Hati-hati dalam sholat itu kita khusyuk. Tidak usah ngelirik, tidak usah noleh, tidak usah ke atas. Kadang-kadang kita sholat, ya Allah, semuanya tahu. Wong melburu, cecek gelut diukur ketok kadang-kadang. Nah itu, ya kita ketika menghadap, memang untuk persyaratannya, yaitu kita harus menghadap dengan dada kita ke arah kiblat. Tidak boleh berpaling daripada arah kiblat dada kita. Kalau wajah tetap makruh kalau kita menoleh tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat enggak makruh. Ono sing tiba kaget dilihat memastikan bahaya apa enggak, boleh menoleh. Kalau ada hajat. Kalau enggak ada hajat makruh hukumnya menoleh daripada arah tempat sujud kita, yaitu kita menghadap ke arah kiblat. Dada kita menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kita ketika sholat sebetulnya menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan hati kita, bukan dengan arah. Hakikatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Dengan hati kita, bukan dengan wajah kita. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? La yasa'uni ardi wala sama'i walakin yasa'uni qalbu abdi al-mu'min. Ini isyarat, tidak cukup, tidak mencukupi aku. Ardi, bumiku semuanya enggak akan cukup untukku. Wala samai, langit-langit tidak akan mencukupi daripada untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi apa? Yasauni, cukup untukku apa? Hati daripada seorang hambaku yang beriman. Artinya ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengingat Allah dengan hati kita. Kita bisa mengingat
Allah dengan hati kita. Karena itu kita sudah merasa berhadapan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, kira-kira ada enggak yang lebih hebat daripada Allah? Kalau kita menghadap kepada Allah dengan hati kita, bukan arah wajah kita tadi ya, tapi dengan hati kita, ada enggak yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak ada yang lebih hebat. Contoh gini sudah, gambarannya gini. Kalau kita menghadap kepada presiden, ada RT banyak. Apa perlu kita menghadap kepada RT lagi? Entah, ini presiden ini kamu. Kamu minta apa? Ya insya Allah, ya RT ya di bawahnya jauh. Kamu sudah dapat apa? Hati daripada presiden ini. Kamu bisa minta apapun. Kalau kamu minta kepada RT cuma hanya di daerah, di kampung kamu, tapi ini presiden. Berarti kamu tidak akan menghiraukan yang lainnya. Ini presiden yang ngarepku ini. Kamu juga sama. Ketika kamu menghadap hati kamu dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semuanya kamu anggap kecil. Jangan dianggap besar. Lu anehnya kita menghadap kepada Allah, sik mikir sego kadang-kadang. Sik mikir kadang-kadang HP, sik mikir makhluk, sik mikir barang, sik mikir kendaraan. Sesuatu yang kecil kita, sesuatu yang kita remeh kita pikirkan, padahal kita ini sekarang berada menghadap kepada pencipta alam, kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Lu kok masih menghadap kepada hati kita, masih mikir yang lainnya? Kita menghadap kepada Allah dengan hati kita, jangan mikir yang lainnya, sudah hati kita. Hati kita fokus kepada Allah. Yang kita ucapkan semuanya kita arahkan kepada Allah. Al-Qur'annya, surat-surat mulai Fatihahnya, surat-surat yang kita baca, kemudian zikirnya, doanya, semuanya itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ojo mikir liyane. Karena itu ketika kamu mulai sholat, bukan salam tapi Allahu Akbar, karena di hadapan kamu Allah Subhanahu wa taala. Langsung kamu menghadap kepada yang paling besar, maha besar. Karena itu kamu ucapkan Allahu Akbar, bukan salam. Kalau makhluk kita ucapkan salam, tapi kalau Allah kita ucapkan Allahu Akbar. Setelah itu baru kita bermunajat kepada Allah, baca ayat Al-Qur'an mulai Fatihah, mulai doa iftitah, Fatihah, surat, kemudian tasbih, rukuk, i'tidal, sujud, doa, julus baina sajdatain, kemudian sampai semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kamu itu seakan-akan mi'raj. Kayak itu dikatakan bahwa apa? As-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Kita ini ketika salat itu sudah ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah, kita baca ayat untuk Allah, kita baca zikir untuk Allah, kita semuanya untuk Allah. Makhluk jangan dipikirkan ketika sholat. Sampai dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nabi kan di Isra Mi'raj. Ya, kita juga mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Wis semuanya jangan dipikirkan. Karena apa? Karena semuanya kecil, Allah yang maha besar, Allah yang kamu pikirkan. Kan itu sampai diulang-ulangi kan? Takbir ini diulang-ulangi untuk apa? Supaya kita tetap merasakan bahwa Allah yang maha besar, jangan pikirkan yang lain. Karena itu ada takbiratul intiqalat, bukan takbiratul ihram tok. Rukuk takbir, sujud takbir, julus baina sajdatain takbir, sujud lagi takbir. Supaya apa? Supaya kita selalu merenungi bahwa Allah yang maha besar, jangan pikirkan yang lainnya. Supaya kita tetap khusyuk dan kita merasa di hadapan kita adalah maha besar. Karena itu setelah semuanya selesai, baru kamu selesai sholat, salam, assalamualaikum, ketemu dengan makhluk lagi. Turun kamu sudah tidak apa? Sudah selesai dengan Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala, kamu bertemu dengan makhluk lagi, akhirnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu ketika salam kita disunahkan untuk apa? Untuk niat salam kepada orang yang di sebelah kanan kita, mulai manusia yang ada, manusia yang tidak ada, makhluk jin, manusia, malaikat, kemudian yang kiri juga sama. Kita niat salam kepada mereka, kemudian mereka juga saling menjawab salam. Diniatkan, imam niat salam kepada makmum. Untuk salam yang pertama sebelah kanannya, salam yang kedua untuk sebelah kirinya.
Kemudian makmum juga sama. Ketika salam yang pertama yang dari sebelah kiri, niat menjawab salamnya imam dan niat salam kepada yang sebelah kanannya. Kenapa? Bertemu dengan makhluk lagi. Bukan takbir tapi salamnya di akhir. Salamnya diletakkan di akhir. Nah, ini hikmah sebetulnya karena kita ini di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita merasa seperti ini salat, insyaallah khusyuk. Nah, kita enggak sekarang kadang-kadang semuanya ingat dalam sholat. Kadang-kadang merasa yang lainnya lebih manfaat daripada di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa lebih besar yang kita pikirkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena itu kadang ada orang sholat itu bukan dapat ridha Allah, malah sebaliknya. Diibaratkan orang yang sholat tak khusyuk itu seperti memberikan hadiah kepada seorang raja bangkai yang mati, ya bangkai ditutupi ya dengan rapi, ada kadonya, kemudian diserahkan kepada raja. Wah, kelihatannya bagus, dibuka ternyata bangkai. Salat kita isinya Fatihah, isinya ayat Al-Qur'an, isinya doa, isinya tasbih, tapi hatinya nak mikir Allah Subhanahu wa taala. Ini bangkai namanya. Ya Allah bukan akan memberikan ridha kepada kita, tapi malah Allah murka kepada kita. Hati-hati. Ketika sholat kita harus berusaha untuk khusyuk di dalam sholat. Berusaha untuk hadir hati kita, merasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat seperti ini, ya insya Allah sholat kita pasti akan manfaat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sholat sebagaimana orang-orang soleh ketika mereka melakukan sholat. Ini yang harus kita lakukan. Ya, karena orang-orang dulu itu, orang-orang soleh itu kalau diceritakan itu ketika mau sholat itu seperti mau hadir manten, seperti mau hadir acara. Wah, dipersiapkan persiapan seperti kita mau persiapan untuk berangkat haji loh. Wah, dipersiapkan kita kan semuanya, jangan sampai ada yang lupa. Orang soleh kalau mau sholat gitu, sampai kadang-kadang wudhunya tok gemeteran. Wudhunya dulu gemeteran. Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau wudhu belum sholatnya nih, wudhu gemeteran. Kenapa? Dia mau melakukan taharah untuk bisa melakukan sholat menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan mereka. Mereka persiapkan. Mereka bersih, dipersiapkan hatinya, tidak mikir apapun. Habib Abdullah Haddad itu diceritakan kalau mau melakukan sholat, turun dari rumahnya, Habib Abdullah Haddad sudah pesan sama orang-orang yang ada di sekitarnya, jangan sampai ada yang salaman, apalagi mengadu. Kenapa? Karena dia sudah persiapan dari rumah itu, hatinya sudah ditata untuk melakukan sholat. Ketika dia turun dari rumahnya langsung nyambung masjid, sampai ke tempat imam tidak ada yang mengajak bicara, sampai selesai sholat baru orang datang kepada dia. Persiapan, padahal orang-orang soleh, para aulia Allah, kita kadang-kadang tidak ada, ya langsung mari ndelok telepon, mari ndelok WhatsApp, Allahu Akbar, yo kabeh. Mari ndelok TV, ya mari ndelok bal-balan. Waduh, iku kalah iku. MU kalah, ini kalah. Mikir dalam salat ya MU sing kon pikirno. Karena itu persiapan ya kita harus ada perubahan ya. Mosok mulai biyen salat kok ngene. Kita aja kalau urusan untuk yang lainnya kita persiapkan rapi, tapi untuk urusan salat kok enggak pernah ada persiapan. Karena itu kita harus berusaha. Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan kesempurnaan salat sebagaimana mereka melakukan salat. Kemudian di situ dikatakan ya ibna Adam. Wa fi ba'dhi kutubil munazzalah. Wa fi ba'dhi kutubillail munazzalah. Dan di sebagian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan. Ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, khalaqtu kali ibadati. Aku ciptakan kamu semuanya ini untuk ibadah kepadaku. Fala tal'ab, jangan main-main. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Yang serius, hidup di dunia itu ada tugas. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu kok main-main? Kadang-kadang sampai tua, kadang-kadang wis rambutnya putih kabeh. Kadang-kadang sih kok ada cilik kado anduk, kadang-kadang sih main karambol, kadang-kadang sih main domino, toletan mana kok ada cilik, toletan kabeh wajai.
Loh, kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk main-main. Kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya apa salatmu wis genah apa ndak? Ya apa ibadahmu wis genah apa ndak? Al-Qur'an wis ping piro hatam? Kemudian zikir sudah kamu atur enggak waktu kamu untuk berzikir? Puasa kamu gimana? Sedekah kamu bagaimana? Aku ciptakan kata Allah untuk ibadah kepada aku. Jangan main-main kamu hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takafaltu laka birizqika falatat ab. Dan aku menjamin kepada kamu rizki kamu. Karena itu kamu tidak perlu apa capek. Artinya gini, aku itu ngasih tugas kepada kamu. Tugas kamu apa? Ibadah. Jangan main-main di dunia. Kemudian untuk urusan rezeki kamu tidak usah bingung, tidak usah kamu payah. Kenapa? Aku sudah menjamin rezeki kamu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang melata di atas bumi itu semuanya ada rezekinya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu birizkin. Ya, aku tidak ingin rezeki kamu, malah aku yang memberi rezeki. Ya, aku yang memberi rezeki kepada kamu, bukan aku butuh rezeki kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang penting kamu jangan lupa, wis rezeki tak jamin. Ibaratnya gini. Ada seorang, itu pernah saya ngasih gambaran gini, ada seorang polisi seandainya. Ada seorang polisi, dia itu ada tugas kan. Tugasnya polisi itu untuk mengayomi masyarakat, untuk keamanan, ya untuk membuat masyarakat tenang. Itu tugas polisi kan. Semuanya tugas polisi harus dilaksanakan. Ketika ada polisi melaksanakan tugasnya, maka dia polisi yang benar, polisi yang baik. Tapi sebaliknya, kalau ada polisi kasih tugas ternyata dia menyalahi daripada tugasnya, berarti ini polisi tidak benar. Tapi polisi kan butuh alat, butuh segala sesuatu untuk supaya dia bisa merasa aman juga. Karena yang dihadapi maling, yang dihadapi perampok, yang dihadapi orang-orang jahat. Dan itu ketika polisi itu mempunyai tugas seperti itu, berarti kebutuhannya apa? Dipenuhi semuanya. Butuh apa polisi? Butuh senjata, kasih senjata. Untuk apa? Melindungi diri dan untuk melindungi masyarakat. Karena untuk mengamankan yang dihadapi adalah orang-orang jahat, kasih senjata. Butuh apa lagi wahai polisi? Kendaraan, kasih sepeda motor, ada yang kasih mobil. Semua daripada kebutuhannya dikasih. Kemudian, kalau saya mengamankan, saya harus mengayomi masyarakat. Saya juga punya istri, saya juga punya anak, kasih bayaran. Iya kan? Semuanya dikasih, dipenuhi kebutuhannya si polisi tadi itu. Kebutuhannya semuanya dikasih. Kemudian tinggal tugasnya apa? Ayo laksanakan tugas kamu. Oh, kalau melaksanakan tugasnya, ini polisi yang baik, mungkin dia akan naik pangkat. Kenapa? Karena dia melaksanakan tugasnya. Dan semua kebutuhannya dicukupi. Tapi kalau ada polisi sudah dicukupi kebutuhannya, semuanya dikasih, tapi ternyata bukan mengayomi masyarakat, malah berteman dengan mereka, orang-orang jahat seandainya. Wah, ini polisi tidak baik. Berarti ini polisi kalau ketahuan daripada ketuanya mungkin akan apa? Turun pangkat, mungkin akan dilepas. Kita juga sama, hidup di dunia ini punya tugas. Tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Allah sudah menjamin semua kebutuhan kita. Kita butuh apa? Matahari, kasih matahari. Kita butuh air, keluar air dari bumi, turun dari langit. Kita butuh apa? Tanaman, makanan, buah-buahan, semuanya keluar. Kita cukup menanam. Kemudian siapa yang mengeluarkan? Allah mengeluarkan buah-buahan, Allah mengeluarkan sayur-sayuran, Allah mengeluarkan daripada bahan makanan pokok, mulai padi, beras, semuanya, gandum. Dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Butuh ikan di lautan kita bisa ambil. Butuh apapun, semua kebutuhan kita dikasih. Kita butuh nafas, kasih nafas, bebas, gratis, tanpa harus dipungut biaya. Apapun butuh kebutuhan kita dikasih semuanya. Tinggal apa? Jangan sampai kita melanggar daripada tugas kita. Laksanakan tugas Allah. Tugasnya apa?
ibadah kepada Allah. Kalau ada seorang hamba melaksanakan tugasnya ketika di dunia dan semua kebutuhannya sudah dipenuhi, berarti ini hamba yang baik. Naik pangkat nanti masuk surga. Semakin dia banyak ibadah, surganya akan lebih tinggi derajatnya. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang hamba semua kebutuhannya dipenuhi, diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, ternyata maksiat. Diperintahkan sholat, tak sholat. Diperintahkan untuk puasa, nggak puasa dia. Maksiat tok, dilarang untuk melakukan maksiat, ternyata tetap maksiat. Berarti ini orang tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba, maka Allah akan murka kepada dia. Akhirnya apa? Bukan dimasukkan surga, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disiksa di dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini hamba yang jelek. Kenapa? Tidak melaksanakan tugasnya ketika di dunia. Karena itu Allah mengatakan apa? Khalaqtuka li ibadati ya ibna Adam. Hei manusia, aku ciptakan kamu itu untuk ibadah kepada aku. Fala tal'ab, jangan main-main. Laksanakan tugas kamu, jangan lupa diri di dunia. Wa takafaltu laka birizqik, aku sudah menjamin rezeki kamu. Tidak usah bingung, laksanakan tugas saja. Fala tal'ab, enggak usah capek kamu. Wah, kadang-kadang banting tulang sampai meninggalkan sholat. Kadang-kadang lupa diri, padahal kebutuhan manusia seberapa sih? Kebutuhan manusia itu seberapa? Perutnya manusia itu kecil, setiap harinya butuh 1 piring. 1 piring, 2 piring. Untuk keluarganya juga sama. Tapi manusia ini kadang-kadang sampai pingin mendapatkan rezeki yang banyak, pingin mendapatkan harta yang banyak, sehingga sampai melupakan kewajibannya. Ini keliru. Pada ambil seorang polisi tadi sudah dikasihi bayaran semuanya, masih cari ceperan seadanya, cari yang lainnya masih padahal sampai dia melupakan tugasnya. Ini sama, seorang hamba juga sama, sudah dikasih rizkinya, cari tambahan-tambahan sampai melupakan kewajiban. Silahkan kamu melakukan hal-hal yang mubah, silahkan, tapi jangan lupakan tugas kamu, tugas utama kamu, yaitu beribadah kepada Allah. Kalau seorang hamba tahu diri seperti ini, insya Allah dia tidak akan menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Dia akan melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kepada kita hidayat, mengetahui jati diri kita adalah seorang hamba yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita, Allah mengampangkan daripada semua yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan salat dengan khusyuk, hudur, hadir hati kita, sehingga kita keluar dari salat hati kita semakin bercahaya, semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.